Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you? I hope you guys all are good and ready to learn. And as I have promised you, before in our first meeting for the IELTS, today I would like to explain you a little bit about derivative. I hope it's gonna be quite insightful for you to prepare yourself before taking the test for the IELTS, either practice test or the real test in the future. Oke, baik. Maaf, saya minta maaf hari ini saya juga tidak bisa menjalankan kelas yang sinkronus karena saya sedang sedikit disibukkan dengan pekerjaan di kantor saya. Nah, untuk hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang derivatif yang mungkin sebagian dari teman-teman, sebagian dari kalian sudah tahu, ataupun ada mungkin yang masih belum tahu. Saya harap ini bisa menjadi materi yang bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan nilai nantinya ketika mengikuti tes IELTS, baik yang practice test maupun yang real testnya. Alright, the derivative itself is, how to say, in bahasa kita bilangnya ini adalah kata jadian ya, karena ini merupakan perubahan bentuk kata dari satu kata yang bisa diubah-ubah menjadi kata lain yang mempunyai fungsi yang berbeda. Okay, let's see. Wait a minute, I'm showing you the slideshow so you can see in the full screen. Alright, derivatif adalah perubahan bentuk kata atau kata jadian. Sorry. Di sini derivatif ini dibagi dengan beberapa kata yang sesuai dengan fungsinya ya. Ada yang berfungsi sebagai verb, kata kerja, ada nantinya sebagai adjective, sebagai noun, dan sebagai adverb, kata keterangan. Okay, we'll start from the verb itself. Di kata kerja ada 5 tanda atau ciri khas agar kita bisa membedakan kata tersebut dikategorikan sebagai kata kerja ya. Pertama, ada yang diawali ataupun prefix ya. Kalau dalam bahasa Indonesia prefixnya itu adalah en, kemudian ada yang diakhiri dengan en, ada yang diawali, ada yang diakhiri dengan en, kemudian ada yang diakhiri dengan fi, ada yang diakhiri dengan ate, ada yang diakhiri dengan eyes atau eyes. Ini hanya perbedaan. Kalau yang eyes ending Z ending ini adalah untuk American, sedangkan eyes SE ending ini adalah untuk British style ya. Oke, untuk n di sini ada kata enlarge. Di sini sebenarnya kata large ini seperti teman-teman sudah tahu, large ini adalah kata sifat yang artinya luas. Ketika ditambahkan dengan awalan en, maka dia akan berubah fungsi menjadi kata kerja ya. Jadi kalau tadinya artinya luas, sekarang artinya meluaskan atau memperluas gitu ya. Alright, next we have en for the end, en ending. We have sharp plus en, jadinya sharpen. Di sini teman-teman tahu sharp itu artinya tajam. Ketika ditambah dengan en, dia berubah artinya menjadi menajamkan pisau ataupun apa gitu ya. Alright, next we have fi. Biasanya kita sering menemukan fi ini di kata satisfy ya. Satisfy ini sebenarnya kalau kita bilang satis ini kata sifat ataupun kata yang lain kayak nggak ada ya. Cuman ketika dia diakhiri dengan fi, dia akan berubah menjadi kata kerja. Nanti ada lagi kalau misalnya satisfaction ataupun satisfied, nanti akan berubah menjadi kata-kata yang lain ya. Nanti akan kita pelajari selanjutnya.
Next ada eight. Di sini katanya adalah communicate. Ini memang satu kesatuan kata ya. Ini sama seperti satisfy tadi yang tidak diawali dengan kata yang lain, seperti tadi ada enlarge ataupun sharpen, dimana ketika mereka diawali atau diakhiri dengan kata adjektif. Sedangkan satisfy, communicate ini adalah kata dasar ya, kata dasar untuk si verbnya itu sendiri ya. Alright, next we have organize atau organize. Di sini teman-teman bisa lihat diakhiri dengan ize ataupun ise. Nah, if you find those kind of words, apakah itu diawali dengan en, diakhiri dengan en, diakhiri dengan fi, it, atau eyes, itu kata tersebut merupakan kata yang berfungsi sebagai kata kerja. Oke? Jangan terkecoh. Pokoknya intinya ini adalah kata kerja. Jadi teman-teman nanti bisa memilih kata tersebut adalah kata kerja ataupun bukan kata kerja. Jadi nantinya when we are able to distinguish between the function itself, nanti kita akan mudah ketika menjawab soal-soal di IELTS ya, apalagi yang model note taking ataupun yang versi model filling the blank ya. Alright, we have verbs. Ada 5 tanda untuk kata kerja. Next we have adverb. Di sini adverb pertama kita akan bahas about adjective plus ly. Nah, ini sudah sering didapatkan ya. Ketika ditambah dengan ly, dia akan berarti secara ataupun dengan, let's say beautifully, berarti itu akan berarti sebagai, ataupun dia akan memiliki arti sebagai dengan cantik. And then slowly dengan lamban atau dengan perlahan gitu ya. Alright, next we have adjective. Nah, untuk adjektif sendiri kita punya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita punya 12 bentuk adjektif yang diderivasikan dari kata dasar. Di sini ada ini cara cepat untuk mengingat adjektif ini. Kalau di kami dulunya cara mengingat seperti ini. I believe Eddie ingin fulus Italian. Let's say kalau kita bilang ini in a sentence, ini akan punya arti gitu ya. I believe Eddie mau uangnya si Italian. But sebenarnya ini adalah plesetan dari akhiran-akhiran yang sudah digabungkan dari sini. Ada able di sini, able, and then able live ditambahkan biar bisa dicocokologi ya. And then ada able, ada eve, ada ed, and then y ke sini, and then ing ke sini, ada ish sini. Ini dia ish, and then full, and then os, each, and then all, and then li ataupun ly, and then ant ya. Ini jika ada kata yang diakhiri dengan tanda ini, itu berarti kata tersebut adalah adjective. Okay, let's jump to the example. We have comfortable. Pertama ada kata comfort and then able. Sebenarnya kalau comfort saja, comfort, I'll comfort you, itu bisa jadi verb nantinya ya. And then ditambah able, dia berubah artinya menjadi adjective. Next, comparative. Oke, ditambah if di sini ya. Kalau tidak ditambah if-nya, ini adalah kata kerja, which is compare ya. Ini diakhiri dengan gitu ya. Ketika compare, dia berarti kata kerja, membandingkan. But then ketika dia ditambah dengan if, dia berubah maknanya menjadi sesuatu yang bisa dibandingkan, menjadi kata sifat ya. Next we have another adjective, is an ed ending ya.
diakhiri dengan ed. Banyak sekali yang bisa kita temui yang diakhiri dengan ed. Ada complicated, and then tadi kita juga sudah bahas yang diakhiri dengan ed, satisfied bisa jadi ya, and banyak sekali pokoknya. Next we have yang diakhiri dengan y. Di sini ada kata salt, kata benda ya, salt kata benda yang uncountable ataupun garam, and then ketika ditambah dengan y dia berubah makna menjadi adjektif, yaitu asin. Kalau tadi pertama garam, ketika makanan terlalu banyak garamnya maka dia akan asin. And then ada kata girly, girl di sini adalah perempuan, ketika ditambah y menjadi bersifat keperempuanan gitu ya, bersifat feminim. Next what we have is ing. Di sini ada confusing, interesting, boring. Di sini yang diakhiri dengan ing ini berarti adjektif. Dan nantinya untuk yang ing ini sebenarnya ada banyak fungsinya ya. Nanti ada yang berperan sebagai verb, continuous atau progressive verb, and then bisa juga nanti dia berperan sebagai noun. Nah, di sini teman-teman pasti sudah bisa membedakan ya. Di sini dia jelas dia berperan sebagai kata sifat yang berarti membingungkan ya, bukan sesuatu, bukan bingung, bukan kebingungan, ataupun bukan kata kerja yang ya, ini sama dengan interesting, menarik ya. Alright, well, next we have ish. Di sini ada kata foolish, ada banyak sekali yang diakhiri dengan ish. Nanti teman-teman bisa cari lagi. And then we have full, careful, wonderful. Next we have os, ada famous, dangerous, various. And then we have ic, diakhiri dengan i dan c. Di sini ada dynamic, static. Nanti ini kalau teman-teman static ya, pernah dengar ya, static. And then ada yang diakhiri dengan all, actual, original, diakhiri dengan y. Nah, di sini berbeda ya. Kalau tadi ada adverb diakhiri dengan y, ly maksud saya, dan di sini ada juga adjektif yang diakhiri dengan ly ya. Ini artinya berbeda. Kalau tadi artinya dengan cara, kalau ini artinya memang yang intinya ini adalah kata sifat yang menyifati bahwa someone yang dikarakteristikkan dengan lovely, berarti dia mempunyai sifat yang sangat mencintai, either mencintai apa, we don't know ya. Intinya ini adalah kata sifat. Next, the last one we have ant, significant, important, and then what else do we have for ant? Asisten yang diakhiri dengan ant. Nanti kalau diakhiri dengan ance berubah makna menjadi kata benda gitu ya. Alright, next ini saja yang untuk adjektif. Teman-teman bisa kalau saya pribadi sebenarnya ini materi yang sudah saya dapatkan waktu saya masih SMA ya. Dan jujur untuk saya pribadi, saya untuk derivatif ini, materi derivatif ini sudah di luar kepala ya, bukan bermaksud untuk sombong, tapi ini sangat membantu. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika saya tahu yang mana verb, yang mana adjektif, yang mana noun, yang mana adverb, itu sangat membantu saya ketika ikut tes IELTS ataupun TOEFL. Makanya saya itu paling seneng kalau TOEFL saya paling seneng di bagian structure, dan untuk IELTS sebenarnya saya seneng di bagian listeningnya, karena di situ membutuhkan kemampuan yang ini ya, kemampuan menderivatifkan kata-kata ini, dan juga untuk hal-hal yang lainnya nantinya. Karena memang jujur ini sangat berpengaruh ketika kita menjawab soal tes-tes bahasa Inggris nantinya. Apalagi untuk writing di bagian IELTS ini sangat bisa memboost nilai kita. Alright, we have adjective. Next we have noun.
Oke, kalau singkatnya, kalau mudah untuk mengingat yang si noun ini, saran dari saya kalian tuh hanya perlu mengingat verb tadi ada berapa, and then adverb ada 1, and then si adjektifnya tadi ada berapa, 12 ya. Nah, selain dari yang kata-kata yang dikategorikan ke adjective, verb, and then adverb, itu semuanya adalah noun. Ya, jadi cara mengingatnya itu adalah ingat saja yang lain selain noun. Jadi ketika kita masuk ke bagian noun, semua yang tidak dikategorikan ke yang lainnya itu adalah bentuk dari kata benda atau noun. Alright. We have pertama kita punya ion yang diakhiri dengan ion, station. Itu adalah kata benda. Kalau tadi state ini dari kata state ya. Kalau state itu sendiri yang diakhiri dengan di sini itu adalah kata benda juga ya, state, ataupun kata kerja, bisa jadi kata kerja juga ya, tergantung dengan kalimat yang kita jumpai. Karena kalau state kata kerja bisa jadi untuk menyatakan sesuatu state, atau state yang tulisannya state itu bisa juga berarti dengan negara. Nah, ketika state ini diakhiri dengan ic, itu akan berubah menjadi adjektif yang tadinya yang kita punya ya, yang di sini. Makanya ya seperti itu, ketika kita tahu ini fungsinya seperti apa, maka kita akan bisa memilih dan memilah ini kata apa. Alright, we have ion atau ion, and then we have ment, government, and then achievement, and then banyak sekali. Teman-teman bisa mencoba mengingat, ada beberapa contoh dari kata-kata noun yang diakhiri dengan man ini. Kemudian ada dem, freedom, kingdom, and then ism, tourism, journalism, and then semua yang berbau-bau keilmuan, ism ya. Next, ship, di sini ada relationship, and then ada battleship. Battleship itu ini ya, dua kata yang digabung menjadi satu, berarti kata benda juga ya. Battleship itu ship yang kapal, tapi ya battleship bukan bukan kata yang dibentuk-bentuk seperti ini ya, dari kata relation ditambah ship. Next ada Indonesian, Indian. Ini diakhiri dengan en, berarti orangnya ya, bendanya, orang Indonesia. And then ada or, calculator, or, and then actor juga diakhiri dengan or, itu juga kata benda. And then ada diakhiri dengan ada leader, ada teacher, ada organizer, ada semua, ada trainer. And then diakhiri dengan ing, di sini ada noun, working ya. Working di sini berarti pekerjaan ya. Di sini bukan berarti bekerja, tapi artinya adalah pekerjaan. Jadi sesuai nanti ya teman-teman ya, sesuai dengan di mana kata ini berada di dalam kalimat ya. Next ada T, community, purity, and then ada departure, failure, and then ada ons atau ens. Di sini ada difference atau importance. Ada al juga di sini ya. Kalau tadi ada al di sana ada al, di sini juga ada al. Tapi bisa dilihat ya, kalau ini memang jelas arrival, kedatangan ya. Kalau kita artikan ada kedatangan, sedangkan tadi ada yang diakhiri dengan al, ada actual, factual ya. Jadi emang jelas kalau yang tadi itu adalah adjective, actual, factual, and then di sini ada arrival. Jelas ini adalah kedatangan ya, bukan sifat datang ya. Next ada ness, awkwardness, and then banyak lagi yang diakhiri dengan ness lainnya. And then ada hood, ada brotherhood, sisterhood, Robin Hood. Robin Hood itu nama orang ya. Next ada niece, ada
Japanese, Chinese, and then nis lainnya. And next we have common type to answer the question. Nah, ini adalah rumus yang bisa kalian gunakan atau kalian pedomani untuk menjawab soal ya. As you can see, we have article over here, the, an, and then bla 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 noun. Oke, di sini maksudnya adalah ketika teman-teman mendapati soal yang diawali dengan artikel, either the, and then you guys have the bla 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 space here. Ini bisa jadi jawaban yang dibutuhkan adalah noun. Oke. Biasanya di sini bisa jadi the government, the actor, and dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas sembari kita menjawab soal ya. Alright, next we have very most. Ini kenapa ada 2 most di sini ya? Bisa jadi di sini almost. Oke, setelah kata very most, almost, and then ada bla bla bla, biasanya dia akan membutuhkan adjektif. Let's say very beautiful, and then most beautiful, and then ada banyak sekali kata-kata adjektif yang memang sering kita dapati dengan kata quantifier ya sebelumnya ya. Ini kalau teman-teman sudah pernah mempelajari, ini adalah maksud dari quantifier. Next, we have bla 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 adjective noun. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ketika ada bla bla bla, biasanya dia akan membutuhkan adjektif atau noun. Bisa jadi ini opsinya tadi ada ini bla 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 and then noun ya. Di sini biasanya bla 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 ini it needs the adjective to describe this noun ya. Ini biasanya dia memang akan membutuhkan adjektif. Let's say di sini kita mau bilang beautiful girl. Nah, girl di sini adalah noun, sedangkan beautifulnya adalah adjective. Okay, next we have blah 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 for adverb, and then di situ bisa jadi verb, adjective, and then noun ataupun gerund itself. Nah, di sini bisa jadi adverb. Tadi ada slowly atau beautifully atau seperti apa, nanti kita akan lihat ininya ya. Oke, next, ketika ada kata of di pertengahan, kemudian di sini mungkin ada bla bla bla, di sini ada noun, otomatis di sini dia akan membutuhkan noun karena noun of noun. Jadi setara ya, ini kalimat setara, parallelism kalau teman-teman tahu. Di sini jelas ada, biasanya jika ada penghubung and atau or, jika di sebelah kirinya ada verb, di kanannya pasti verb. Jika di sini adjektif, di sini pasti adjektif. Begitu juga dengan noun dan adverb. Oke, next, ketika ada kata of, biasanya dia akan membutuhkan adjektif untuk menyifati si noun ya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan juga. Kalau di sini ada possessive, dia akan membutuhkan noun. Let's say di sini possessive-nya adalah my, dan di sini adalah noun, my book, gitu ya. And then preposition juga membutuhkan noun. Misalnya in apa ya? Saya bilang at aja deh. At office, ataupun in the book, in summer, kind of like that. And then we have to be, bla bla bla, bisa jadi membutuhkan adjektif, noun, ataupun verb 3 ataupun past participle jika dia nanti berfungsi sebagai passive voice ya. Alright,
Ini soal yang saya adopsi dari IELTS, dari materi IELTS. Di sini kita bisa lihat, kita coba tebak-tebak deh di sini ya. Pertama ada soal, di sini ada food that is bla 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 is healthy and helps us grow. Kira-kira ini jawabannya apa nih? Adjektif kah? Noun kah? Adverb kah? Ataupun verb? Kira-kira. Have you got the answer for that question? Alright, food that is blah 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 is healthy and helps us grow. Pertama kita lihat di sini ada kata di depannya adalah healthy. Berarti di sini dia menjelaskan makanan yang bla 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 adalah yang menyehatkan dan adalah sehat dan bisa membantu kita tumbuh kembang gitu ya. Di sini yang kita butuhkan kira-kira apa nih? Noun atau tadi pilihannya kalau ada to be bisa jadi adjective, bisa jadi noun, atau bisa jadi verb 3 ya. Alright, sepertinya di sini saya lupa mencantumkan optionnya. Tetapi what we've got here is ada kata di sini dia membutuhkan kata sorry I forgot where did I tidak masalah kan, walaupun saya tidak mencantumkan optionnya. Nah, di sini jawabannya yang dia butuhkan adalah kata sifat. Kira-kira apa jawabannya? Kita langsung aja kalau tidak ya, karena juga ini salah saya tidak mencantumkan option, jadi kayak susah dipilihnya gitu ya. Alright, ini sebenarnya soalnya ini berdasarkan bacaan ya, dan I'm so sorry because I didn't attach the reading for this kind of question. I forgot either is it reading or listening? I don't know. Pokoknya ini adalah untuk materi derivasi yang mungkin bisa kita manfaatkan ketika kita menjawab tipe soal seperti ini ya. Alright, kalau tadi ada kata to be, kemudian dia di sini membutuhkan adjective. Kebetulan di sini jawabannya adalah nourishing yang adjective. Alright. Next. Di B kita punya pertama ada artikel, di sini ada a. Kemudian seperti tadi sudah kita bilang, jika di soalnya dia ada a, kemudian ada bla bla bla, pastinya bla 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 ini membutuhkan sebuah noun. Makanya jawaban di sini adalah cactus. Oh ya, untuk karena di IELTS booklet kita diizinkan untuk coret-coret, saran saya atau berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman saya yang tipe belajarnya ataupun tipe belajarnya kinestetik, ya pokoknya yang suka nyoret-nyoret, biasanya kita tuh ketika mendengar listening kita langsung kan ada dikasih waktu tuh ya. Jadi ketika dikasih waktu untuk membaca, biasanya kita langsung mengidentify kira-kira di sini jawabannya apa. Jadi ketika nanti kita listen to the recording, kita akan fokus mencari kata apa yang kita butuhkan. Ya, biasanya kalau saya pribadi, saya langsung tulis seperti ini. Saya langsung tulis di samping sini, di bagian blanknya ini, saya langsung tulis kodenya. Kalau dia butuhnya noun, saya akan tulis kode N, persis seperti ini kode saya. Biasanya saya kasih kurung, dalam kurung di sini N. Kalau dia butuh adjektif, saya juga tulis di sampingnya dalam kurung ADJ. Kalau untuk yang apalagi yang untuk adverb ADV. Kalau verb sudah pasti bentuknya V ya. Mungkin trik ini bisa
kalian praktekkan selama kalian mengerjakan practice test. Jadi nantinya kalian akan mengidentify kalian tuh tipe test taker yang seperti apa kalian tipe seperti ini yang suka nyoret-nyoret tulis derivasi dari kata-kata berdasarkan fungsinya, atau mungkin kalian tipe yang tidak bisa coret-coret. Pokoknya kalian you have to know yourself first ya. Sama seperti saran ketika ketika kalian mengikuti TOEFL kemarin ya. Jadi harus tahu tipenya kalian itu seperti apa, sehingga nanti kalian bisa ataupun mudah untuk menjawab soal. Oke, next di sini ada C. Nanti kalian bisa ulang-ulang sendiri ya. Saya tidak membahas semua mungkin. Di C ini ada from, di sini preposition, kemudian seperti tadi ada rangkuman di formulanya kita. Kalau ada preposition di depannya, dia biasanya membutuhkan noun ataupun yang baik itu noun yang beneran noun ataupun noun yang diakhiri ing ataupun gerund ya. Kalau di sini di sini noun yang diakhiri dengan ism ya. Right, next view quantifier. Tadi ini quantifier yang ini ya. Ini kemudian dia membutuhkan adjective, dan di sini ada nouns, adjective yang menyifati si kata benda ini sendiri. Oke, bisa dilihat lagi ada quantifier, ada adjective lagi, yang kemudian ada possessive seperti di sini possessive, dan ada adjective, and then di sini ada dia survive ya, dia butuh verb di sini karena kalau kita artikan memang di sini butuhnya yang versi kata kerja ya. Use Hudia to help them survive when food was difficult to find. Ini emang jelas dia butuh di sini adalah kata kerja yang membantu mereka untuk bisa bertahan hidup ketika makanan susah ditemukan. Alright, di sini ada artikel membutuhkan noun, and then ada to be membutuhkan, di sini dia membutuhkan noun, is a basic. Right, ini ada lagi, ini tipe lecture topics, berarti ini yang terakhir section 4. Di sini kelihatan ada soal nomor 31 sampai 36. Sedangkan di IELTS kita punya 40 soal ya untuk listening ya. Alright, di sini kita langsung masuk aja ke bagian ininya. Ya, seperti ini. Saya biasanya coret-coretnya seperti ini. Bisa jadi ada kurung atau tidak ada kurung. Di sini biasanya adjective. Bisa jadi how, tergantung nanti didengarnya apa ya. Ini kan soalnya ini quantifier ya, yang membutuhkan si adjektifnya. And then di sini jelas sekali ya, in the bla bla bla. And then di sini ada maintenance noun, kemudian ada kata and, otomatis jawaban di sini adalah noun juga. Alright, this is the end of our slideshow. And I hope you enjoy our today's class, and I hope this kind of derivative enrich your new knowledge about English structure. Is it structure or something like that? Grammar ya, it is grammar. And I hope you can increase your score week by week, because as usual I'm gonna give you another IELTS practice test, and today I'll send you the IELTS 8 still with IELTS 8. And if you can't download through the G Drive, you can download it through the Telegram. Okay, I hope you enjoy your practice test. And untuk next week nanti akan saya confirm lagi. Kalau bisa, saya maunya kalian sudah menyicil untuk membuat diagram yang pernah saya minta ya. Diagram hasil tes TOEFL dan IELTS. Okay, I hope you guys do that kind of assignment, because that is your assignment and it words for kind of 25%. Is it 25%? I don't know, but
And please make sure to always attach your score, your answer sheet for IELTS practice test on our classroom work, ya. I hope you enjoy your weekend. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.